Halo semua, Assalamualaikum, welcome to my channel. Apa kabar Capricorn? Semoga Capricorn dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Yang baru bergabung di channel Melati, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk yang sudah mendukung, Melati ucapkan terima kasih. Capricorn, tema readingan kita saat ini yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Teman-temanku Capricorn, di sini Melati akan bacakan energi Capricorn, tapi ingat teman-teman, ini hanyalah sekedar bacaan. Bukan hal yang pasti, karena yang pasti milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ya. Apapun harapan kamu, apapun keinginan kamu, serahkan kepada Tuhan. Jangan lupa berserah, berdoa, dan berusaha ya. Jika ada yang resonate, maka ini adalah energi kamu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Bijaksana untuk menyikapi readingan ini. Karena ini energi banyak orang, mungkin ada yang resonate sama kamu, ada sebagian atau tidak sama sekali ya, atau mungkin terbolak-balik. Jadi bijaksana untuk menyikapi readingan ini, teman-temanku Capricorn. Ambil yang positifnya, buang negatifnya dari readingan ini ya. Kita lihat di sini ada 4 kartu ya. Di kartu pertama ada karma ya, yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Mungkin ada karma di sini ya. Karma yang mungkin bisa untukmu, bisa untuk seseorang ya. Atau mungkin ya untuk seseorang yang pernah menyakitimu, bisa juga. Atau sebaliknya. Ada hal-hal yang kamu alami, atau mungkin di sini ya, ini adalah memang yang pernah kamu lakukan di masa lalu ya. Di sini ada hukum tabur tuai ya, teman-temanku semuanya, bahwa apa yang pernah kamu tabur, itulah yang kamu dapatkan ya. Dan di sini kita menyikapinya dengan bijaksana ya, dengan berprasangka baik kepada Tuhan, bahwa apa-apa yang terjadi dalam dirimu, apa-apa yang kamu alami ini adalah sebagai ya mungkin cobaan dalam hidupmu ya. Dan mungkin ini adalah bentuk kasih sayang dari semesta kepadamu ya. Jangan merasa bagaimana-bagaimana terhadap apa yang terjadi dalam dirimu ya. Kamu tetap optimis, tetap mungkin ya bahwa ini yang harus kamu jalani. Ini yang harus kamu mungkin ya perbaiki ya dalam dirimu, dalam hidupmu. Ya, teman-temanku semuanya, tetap berprasangka baik kepada Tuhan ya. Dan di sini ketika kamu mendapatkan ini semua ya, kamu harus bangkit ya. Kamu harus bangkit, kamu harus mulai menata hatimu kembali. Ya. Agar tidak bagaimana-bagaimana ya. Kamu coba memperbaiki diri, kamu coba memperbaiki spiritual kamu. Teman-temanku, tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa ya. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu atau mengalami hal-hal yang mungkin terburuk dalam hidupmu, bahwa ini memang cara Tuhan, cara semesta ya, memberikan kasih sayangnya kepadamu. Di sini ya, bisa kamu, bisa dia ya, teman-temanku. Ada tower. Aku ngerasa di sini ada sesuatu ya, kekuatan. Dan di sini mungkin kekuatan kamu ya, untuk keluar dari keterpurukan, untuk keluar dari kesedihan, untuk menatap ya kehidupan kamu kembali. Bahwa ya di sini kamu harus kuat, kamu harus tunjukkan kamu tidak lemah, kamu bisa memperbaiki diri, kamu bisa bangkit kembali ya. Teman-temanku, ada tower. Dan di sini pun ada juga The Emperor. Kamu menjadikan ini sebagai pengalaman ya. Pengalaman atau mungkin lebih ke berhati-hati ya. Untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Dan disinilah yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Dan bukan tidak mungkin inilah kekuatan pikiran kamu ya. Kamu lebih dewasa, lebih bertanggung jawab terhadap apa-apa yang akan kamu lakukan. Jadi mungkin ketika kamu ingin melakukan sesuatu ya, dalam tanda kutip di sini kamu lebih berhati-hati atau mungkin lebih
mengingatkan kembali kepada dirimu begitu ya. Ada kedewasaan diri atau kedewasaan dalam pikiran kamu ya di sini. Tentu kamu mulai bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus kamu jalani dan mana yang harus kamu tinggalkan ya. Teman-temanku semuanya di sini ada kekuatan pikiran atau mungkin ya pengalaman. Pengalaman di masa lalu itu menjadikan kamu lebih bijaksana. Ada pendewasaan diri ya di dirimu dan rasa tanggung jawab dan lebih berhati-hati, lebih dewasa, tentu lebih bijaksana lagi ya untuk melakukan tindakan, untuk memulai sesuatu begitu ya. Perlu pemikiran yang betul-betul masak ya untuk bertindak. Jadi di sini ada kehati-hatian kamu ya, agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Ya, teman-temanku semuanya, ini adalah proses ya. Proses dirimu. Dan mungkin disinilah kamu yang memperbaiki diri, memperbaiki spiritual kamu. Sehingga ada kedewasaan. Kedewasaan dalam kamu berpikir, kedewasaan dalam kamu bertindak ya, teman-temanku semuanya. Tentu kamu lebih bijaksana ya. Di sini. Ada perjuangan. Ada sesuatu yang kamu perjuangkan di sini ya. Apakah seseorang, apakah mungkin pekerjaan ya. Ada yang mungkin kamu pikirkan di sini ya. Pemikiran kamu bahwa aku harus mulai berjuang nih untuk memulai sesuatu, untuk mengawali sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Karena seandainya aku tidak berjuang, ya mungkin aku tidak akan mendapatkannya. Ya. Di sini aku rasa ada yang memang sedang kamu upayakan ya, teman-temanku semuanya, dan mungkin yang sudah ditakdirkan menjadi milikmu dalam waktu dekat ya. Apa yang sedang kamu perjuangkan, apa yang sedang kamu usahakan di sini, semoga saja dipermudah ya jalannya, urusannya, semoga saja segera tercapai olehmu ya, teman-temanku semuanya. Apakah dalam finansial, apakah dalam asmara yang sedang kamu perjuangkan saat ini ya. Kita lihat lagi di kartu berikutnya. Ada kasih sayang ya di sini, teman-temanku. Ada kasih sayang, ada seseorang ya. Sepertinya mungkin kamu yang sedang dekat dengan seseorang ya. Di sini ada kasih sayang yang mendalam. Ada ketulusan ya di sini, bahwa mungkin dia merasa nyaman denganmu atau sebaliknya kamu merasa nyaman dengan dia ya. Ada kedamaian ya dalam hubungan kamu dan dia ya. Aku ngerasa di sini ya mungkin dia adalah orang yang baik, orang yang tulus, ingin mendukungmu, ingin membantumu, ingin mensupportmu ya, teman-temanku, bahwa di sini tidak ada istilah kata memanfaatkan begitu ya. Dia memanfaatkan kamu atau kamu memanfaatkan dia, tidak ada. Di sini ada ketulusan ya, ada kasih sayang yang betul-betul dari hatinya ya untukmu, atau sebaliknya kasih sayangmu terhadap dia. Dan di sini kamu yang masih masih terbebani nih, sulit untuk berkembang atau sulit untuk merubah ya. Apa kamu di sini yang mendapat tekanan ya? Sepertinya ada ketidakbebasan ya yang kamu rasakan. Kamu sepertinya ingin berkembang, tapi ada hal-hal yang menghalangi. Ada hal-hal yang sulit untuk kamu lewati di sini ya. Yang cukup berat. Yang kamu merasa tidak mampu. Tidak nyaman ya. Apakah ini dalam pekerjaan? Bisa juga ya. Kamu yang tidak bebas dalam pekerjaan kamu, atau mungkin ada tekanan-tekanan tersendiri dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, sehingga ya kamu tidak bebas di sini. Kamu terkepung. Kamu merasa bahwa untuk maju, untuk berkembang sulit ya. Karena ada tekanan-tekanan di sini. Dan seandainya mungkin teman-temanku kamu merasa tidak nyaman, di sini kamu harus cari jalan ya untuk keluar dari lingkungan yang seperti ini. Atau mungkin ya pertemanan. Lebih baik kamu menghindar
Ya, mundur perlahan agar tidak membebani hidupmu, tidak membebani pikiran kamu ya, teman-temanku. Di sini ada Queen of Pentacles. Sepertinya beberapa di antara kamu yang memfokuskan dalam keuangan ya. Kamu yang berupaya memperbaiki keuangan, memperbaiki kehidupan kamu, memperbaiki ekonomi ya di sini. Dan bukan tidak mungkin ini telah kamu miliki. Ya, beberapa di antara kamu mungkin ya, kamu yang sendiri ya. Apakah kamu yang memang tulang punggung keluarga begitu ya di sini. Sehingga kamu fokus saja, fokus memperbaiki ekonomi keluarga agar keluargamu bahagia, agar orang tuamu bahagia. Ya, atau mungkin kamu yang single mom demi anak-anakmu begitu ya. Ada yang sedang kamu fokuskan. Dan bukan tidak mungkin ini akan kamu dapatkan ya, tentang finansial, tentang keuangan kamu ya. Yang akan membaik atau memang sudah membaik ya di sini. Karena ada upayamu, ada kekuatan di dirimu untuk bertekad ya, memperbaiki finansial. Tapi aku ngerasa di sini ya kamu yang kosong. Kamu yang butuh dukungan. Atau di sini kamu yang jauh dari keluarga. Kamu yang tulang punggung, tapi kamu yang jauh dari keluarga begitu. Sehingga ada kerapuhan ya. Kerapuhan dalam dirimu. Tentang dukungan, tentang support, tentang ya keluarga begitu ya di sini. Ada kebahagiaan yang kamu rindukan di sini ya. Kebahagiaan bersama mereka. Mungkin juga ya teman-temanku semuanya. Dan di sini ada the moon. Impian yang sedang kamu kejar. Impian yang sedang kamu upayakan. Impian yang sedang kamu gapai ya. Bukan tidak mungkin di sinilah akan kamu miliki. Akan menjadi penyembuh, akan menjadi pengobat ya. Perjuangan kamu selama ini. Ya. Dan mungkin dalam waktu dekat juga ini akan kamu gapai ya. Akan kamu miliki. Karena perjuangan kamu luar biasa untuk mendapatkannya ya. Mungkin beberapa di antara kamu yang capek menabung begitu ya. Kamu sudah lelah, merasa lelah dengan tiap hari harus menabung karena ada yang ingin kamu wujudkan. Ada yang ingin kamu miliki, ada yang ingin kamu dapatkan begitu ya. Dan seandainya semua itu sudah kamu miliki, sudah kamu dapatkan, ini akan menjadi pengobat ya. Pengobat dari perjuangan kamu, pengobat dari upaya kamu, pengobat dari kesedihan kamu ya selama ini. Ada upayamu ya, ada kerja kerasmu. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia ya. Apa yang sudah kamu perjuangkan, itulah yang akan kamu nikmati ya, teman-temanku. Tetap optimis bahwa setiap usahamu akan berbuah hasil. Di sini ada Wheel of Fortune. Aku ngerasa di sini akan ada perubahan ya dalam hidupmu. Atau mungkin dalam waktu dekat akan ada peluang. Mungkin beberapa di antara kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, di sini mungkin akan ada tawaran pekerjaan, akan ada peluang usaha atau peluang bisnis, ya. Yang ketika mungkin peluang itu datang, di sini jangan pernah kamu sia-siakan, ya. Karena kita tidak pernah tahu peluang yang mana yang akan membawa perubahan. Jadi jalani, ya, walaupun sedikit. Bukan tidak mungkin sesuatu yang besar awalnya dulu dari yang sedikit ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Dan di sini perubahan lebih baik dari sebelumnya. Ya, keberuntungan kamu. Keberuntungan yang mungkin akan menjadi milikmu ya. Ada kekecewaan yang kamu rasakan. Di sini ya. Aku ngerasa bahwa kamu kecewa terhadap sesuatu, terhadap seseorang, terhadap mereka, atau terhadap siapalah ya, yang membuatmu terpuruk. Ya, untuk kamu lebih berhati-hati ketika memiliki teman, ketika memiliki sahabat, ketika kenal seseorang yang baru ya, teman-temanku semuanya. Jadi kenali dulu, dalami dulu, ya.
siapa dia, bagaimana kelakuan dia, bagaimana perilaku dia. Ya mungkin di sinilah kamu akan lebih tahu ya, mana teman, mana sahabat, mana yang tulus, mana yang modus ya. Di sini ada kekecewaan kamu terhadap seseorang. Ya, apakah dia mungkin ya pinjam uangmu tidak mengembalikan atau apalah ya di sini. Oke teman-temanku semuanya, mungkin sampai di sini dulu readingan dari Melati. Jika ada salah-salah kata, Melati mohon maaf. Kesalahan, kesilapan datang dari Melati, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.